kita lanjutkan ya Bapak dan Ibu. Nah, kita mulai masuk nih ke pengembangan bahan ajar seperti apa nih yang cocok untuk kurikulum Merdeka. Sebenarnya saya yakin Bapak dan Ibu sudah melakukan. Cuman kita perlu runut tadi dengan, oh apa sih prasyaratnya, apa sih karakternya, apa sih unsur-unsurnya. Jadi kita membuatnya juga dengan memperhatikan bagian-bagian yang terpenting dari sebuah bahan ajar. Apa sih yang dimaksud pengembangan kurikulum, pengembangan bahan ajar pada kurikulum Merdeka ini? Sebenarnya ini adalah proses Bapak dan Ibu, proses kita menciptakan materi pembelajaran yang sesuai dengan prinsip-prinsip kurikulum Merdeka. Nah, apa saja prinsip kurikulum Merdeka? Bapak dan Ibu bisa cari tahu lagi ya, ada semua di platform belajar, yaitu platform Merdeka Mengajar. Kemudian untuk mengingat kembali apa itu kurikulum Merdeka, ya kita bisa ringkas menjadi suatu kurikulum yang memberikan kebebasan kepada guru dan muridnya atau siswanya untuk berproses dalam pembelajaran tersebut. Jadi tidak ada yang namanya kita menilai di ujungnya saja, justru kita menilai dari prosesnya dia berjalan. Makanya bahan ajarnya pun perlu menyesuaikan bagaimana anak-anak diakses dari awal, dari tengah, kemudian sampai akhir. Ada formatif dan sumatif, ada asesmen awal. Itu yang harus selalu kita jadikan pegangan dalam kurikulum Merdeka, termasuk bahan ajar di dalamnya. Karena tadi syaratnya juga tentunya ada yang namanya evaluasi atau assessment. Berikutnya, bagaimana sih kita dapat mengembangkan bahan ajar? Nah, kita rehat sejenak, 10 detik kita untuk ke berikutnya ya. Saya izin sebentar untuk tutup kamera. Saya mau minum Bapak dan Ibu. Baik, terima kasih. Kita ke slide berikutnya. Terima kasih Bapak dan Ibu sudah bersabar menunggu. Saya minum sebentar. Ya. Nah, Bapak dan Ibu, berikut saya akan sampaikan apa saja sih prinsip-prinsip pengembangan bahan ajar yang efektif. Tentunya kalau efektif berarti tidak terlalu berlebihan dan tidak harus yang efektif agar cepat, mudah, dan dapat digunakan oleh siswa kita. Nah, ada beberapa nih Bapak dan Ibu, mudah-mudahan disimak dengan baik ya. Yang pertama itu relevansi dengan konteks pembelajaran. Bahan ajar itu harus relevan dengan konteks pembelajaran dan kebutuhan murid kita. Konteks sosialnya atau budaya atau lingkungan siswa perlu dipertimbangkan. Seperti apa? Seperti tadi saya bilang karakteristik wilayah atau daerah masing-masing. Saya tahu semua peserta atau semua yang mendengarkan webinar ini berasal dari Sabang sampai Merauke. Jadi kita tidak bisa berpatokan pada satu hal. Kita harus menggunakan ini. Tidak. Kita harus sesuaikan lagi. Nah, sehingga pengembangan bahan ajar itu relevan dan bermakna bagi mereka. Tentunya harus sesuai dengan budaya atau konteks sosial lingkungan anak didik kita. Yang kedua, keterpaduan dengan kurikulum. Jadi terpadu, selalu beririsan, selalu berdampingan dengan kurikulum. Bahan ajar itu sesuai tujuannya dengan kurikulum standar yang ditentukan, yaitu kurikulum Merdeka. Pengembangan bahan ajar ini juga harus mempertimbangkan kesesuaian silabus dan dokumen kurikulum yang telah ditetapkan. Jadi, memang sebelum kita membuat bahan ajar, tentunya kita harus memperhatikan CP atau capaian pembelajaran. Setelah itu kita tahu apa tujuan pembelajarannya, baru kita ke ATP. Alur tujuan pembelajaran itulah yang nantinya menjadi bagian-bagian dari bahan ajar. Bahan ajarnya ada di alur-alur tersebut, tentunya runut dan tidak boleh terbolak-balik. Karena itu tadi ada prasyarat pembelajaran sebelum melakukan pembelajaran yang berikutnya. Yang ketiga yaitu keterkaitan dengan kehidupan nyata. Bapak dan Ibu, bahan ajar kita itu seharusnya memang mengikuti atau mengaitkan dengan kehidupan nyata siswa. Jangan sampai kita membuat sesuatu yang angan-angan atau imajinnya terlalu tinggi sehingga siswa tidak bisa mengikuti atau membayangkan. Gunakan
keadaan mereka pada saat mereka di rumah, di sekolah, di jalan, itu juga bisa menjadi pemantik Bapak dan Ibu untuk bahan ajar kita kaitkan dengan kehidupan siswa. Sehingga kegunaan materi pelajaran dalam kehidupan sehari-hari ini juga dapat meningkatkan motivasi untuk belajar. Jadi belajar itu yang dekat dengan hidup kita, dekat dengan kehidupan mereka, itu akan lebih bermakna. Lanjut, kemudian kita keempat ya Bapak dan Ibu. Bahan ajar yang efektif itu adalah menarik dan bermakna. Tentunya dengan kalimat ini saja sudah kita ketahui bahwa bahan ajar yang efektif itu perlu menarik dan bermakna. Penggunaan yang baik pada media, pendekatan dengan media pembelajaran yang menarik akan membantu siswa lebih bersemangat dalam proses pembelajaran. Seperti apa nanti kita bisa lihat ya Bapak dan Ibu. Yang kelima, kekayaan sumber belajar. Perlu banyak sumber belajar untuk memperkaya bahan ajar yang kita buat. Dari mana? Bapak Ibu bisa menggunakan sumber belajar dari internet atau dari manapun yang valid. Tentunya kita selalu berhati-hati Bapak dan Ibu kita gunakan website yang memang benar-benar resmi seperti miliknya pemerintah. Itu juga bisa kita gunakan karena sumber belajar itu sudah dipastikan melalui proses kurasi. Penggunaan buku, materi online, video, gambar, dan sumber daya lainnya akan meningkatkan variasi dan kedalaman pembelajaran. Kadang-kadang kita membuat bahan ajar ringan-ringan saja, tetapi dalamnya banyak hal yang kita bisa gali dari situ. Jadi dalam pembelajaran ini, walaupun yang disampaikan secara ringan, tidak berbelit-belit dan tidak menyusahkan dari sisi bahasa. Kembali lagi, mungkin patokan saya adalah SD. Jadi kalau di SD itu anak-anak perlu dengan bahasa-bahasa yang dia kenali dulu. Kalau bahasanya ada yang tidak kenal, biasanya kami tulis di papan tulis menjadi kata baru atau kata yang baru aku dengar atau kata yang baru aku tahu. Nanti mereka akan sama-sama mencari artinya di dalam kamus. Seperti itu bisa jadikan pembelajaran juga. Yang keenam, keterbukaan inklusif. Artinya begini, bahan ajar itu mencakup keterbukaan dan inklusivitas bagi semua siswa. Beragam gaya belajar, kemampuan, dan latar belakang siswa perlu dipertimbangkan dalam mengembangkan bahan ajar yang dapat diakses oleh murid. Jadi ketika kita akan membuat bahan ajar yang berinovasi, beraneka ragam, dengan segala aplikasi, dengan segala platform, kita juga perlu melihat anak-anak itu mampu nggak? Dia ngerti nggak? Bisa nggak menggunakannya? Bisa nggak dia, suka nggak dia? Apakah sesuai dengan kehidupan dia atau gaya dia belajar? Apalagi dengan kemampuan dia. Jangan sampai kita memberikan suatu bahan ajar yang tidak dimengerti atau tidak sulit dimaknai oleh siswa kita karena saking canggihnya atau saking bagusnya atau bahkan saking berbelit-belitnya. Itu pernah saya alami semua Bapak dan Ibu pada saat saya membuat terlalu fokus dengan isi konten sehingga saya membuat kalimatisasinya yang terlalu banyak, terlalu panjang, akhirnya membuat siswa saya bosan dalam belajar. Nah, itu sebagai contoh saja, mudah-mudahan tidak terjadi. Kemudian yang ketujuh, memfasilitasi proses belajar aktif. Tentunya kalau belajar aktif itu harus difasilitasi dengan bahan ajar yang bisa juga membuat mereka menjadi aktif, tidak pasif ya. Bukan dari guru saja yang bicara seperti saat ini saya bicara, ini masih pasif karena saya saja yang berbicara, tidak ada tanya jawab. Tapi memang ini disetting untuk seperti itu. Tapi untuk anak-anak kita tidak bisa Bapak dan Ibu, semua aktivitas, tugas, dan latihan itu dibuat semenantang mungkin atau semenarik perhatian mereka. Menarik itu tidak berarti harus bagus, indah, wow, berwarna-warni. Tetapi bagaimana bisa menantang imajinasi mereka, menantang keaktifan mereka untuk belajar. Proses belajar yang aktif dapat meningkatkan pemahaman dan retensi terhadap informasi. Nah, ini tujuan kita kan akan ke sana nih, anak paham, mencapai kompetensi yang kita atau yang tujuan dari kurikulum inginkan. Yang kedelapan yaitu mendukung kemandirian siswa, di mana siswa itu belajar mandiri, Bapak dan Ibu. Saya percepat. Yang kesembilan, keterpaduan media dan teknologi. Nah, media dan teknologi ini sangat menjadi faktor pendukung dalam pengembangan bahan ajar, sehingga meningkatkan efektivitas dalam belajar.
Integrasi teknologi harus dilakukan dengan bijaksana sesuai dengan kebutuhan siswa. Artinya, sekali lagi, tidak memaksa siswa untuk menggunakan teknologi yang dia tidak mampu gunakan, bahkan dia tidak punyai. Tetapi bagaimana akal atau bagaimana ide seorang guru agar mampu untuk membuat siswanya menjadi senang dan bermakna dengan alat atau bahan yang apa adanya di sekolah kita. Lanjut, kemudian ke yang terakhir, ke-10 dan 11, yaitu keterbukaan terhadap umpan balik. Biasakan seorang guru selalu menerima umpan balik terhadap pembelajaran bahan ajar yang digunakan kepada siswanya. Beri mereka ruang untuk menyampaikan pendapatnya. Apakah pelajaran tadi menyenangkan? Apakah alat yang ibu gunakan sudah menarik? Kita perlu menerima masukan agar anak-anak kita juga bisa berpikir kritis terhadap apa yang digunakan, dan orang dewasa seperti kita guru juga dapat memperbaikinya. Yang ke-11 adalah adaptasi terhadap perkembangan dan perubahan. Nah, bahan ajar harus selalu mampu menyesuaikan diri dengan perkembangan zaman. Jangan sampai informasi yang kita berikan masih informasi yang jadul, informasi yang dulu-dulu, sehingga sudah tidak relevan dengan zaman sekarang atau tidak ada korelasinya lagi. Perlu berhati-hati di situ.